Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Danau Tanpa Nama. Kita mulai saja ceritanya. Raka menarik joran kosongnya untuk kesekian kali. Air danau sore itu tampak tenang, tetapi permukaan yang biasanya beria oleh ikan kini hening seperti kaca. Bima, yang duduk di ujung perahu kayu mereka, menghembuskan napas keras dengan wajah kesal. Sejak kapan ikan di sini segini susahnya? Gerutu Bima sambil menarik umpannya yang masih utuh. Dari pagi sampai sekarang cuma satu ekor kecil. Raka mengangguk. Ia menyeka keringat di pelipis. Ia heran juga. Padahal biasanya di spot ini lumayan. Kayaknya kita harus coba tempat lain. Bima menoleh, alisnya terangkat. Tempat lain? Maksud lu yang lebih dalam? Yang jarang orang masuk? Raka berpikir sejenak. Ia tahu area itu sering disebut wilayah mati, bukan karena rumor horor, tapi karena tak banyak pemancing yang berani masuk. Arusnya aneh, danau terasa terlalu sunyi, burung pun jarang mendekat. Tapi siapa tahu justru di sana ikannya banyak, jawab Raka dengan nada ragu namun penasaran. Lagi pula orang jarang ke sana. Kita harus coba. Bima tersenyum kecil, senyum yang selalu muncul saat ia tertantang. Ya sudah. Sekali-kali kita jadi yang pertama. Mereka menyiapkan peralatan, joran cadangan, umpan baru, lampu kepala, serta minuman hangat dalam termos. Setelah semua siap, mereka mendorong sampan kecil mereka sedikit lebih jauh dari tepian dan mulai mendayung ke arah barat, ke area yang, menurut peta tua di pos pemancing, belum pernah mereka jelajahi. Suasana berubah. Angin yang biasanya semilir kini hampir tidak terasa. Pohon-pohon di tepi danau berdiri kaku, daunnya nyaris tak bergerak. Permukaan air begitu tenang hingga pantulan langit tampak lebih jelas daripada langit itu sendiri. Sunyi banget, gumam Bima. Ia mencoba tertawa kecil, tapi terdengar hambar. Kayak bukan tempat ikan malah. Raka ikut merasakan hal yang sama. Keheningan itu terlalu bersih, terlalu tidak wajar. Bahkan suara serangga seperti menghilang sejak mereka melewati batas batu besar di tepi danau. Meski demikian, mereka menepis perasaan aneh itu. Mereka sudah jauh, dan rasa penasaran mendorong mereka lebih kuat daripada rasa takut yang samar. Tenang. Kita cuma mancing kok, kata Raka berusaha meyakinkan diri sendiri. Bukan cari masalah. Sampan terus meluncur perlahan ke wilayah yang belum pernah mereka masuki. Tanpa mereka sadari, bayangan pepohonan di pinggir danau tampak berubah bentuk, seolah terus meluncur pelan, memecah permukaan air yang terlalu tenang. Namun tiba-tiba, dari balik lokan danau yang dipenuhi kabut tipis, sebuah siluet muncul. Perahu kecil, hampir sebesar sampan mereka, bergerak lambat mendekat seolah tanpa suara. Di atasnya duduk seorang kakek tua berkulit keriput, rambutnya panjang dan memutih, dibiarkan terurai tanpa ikatan. Matanya seperti dua celah gelap yang tetap tenang meski angin tak berhembus sama sekali. Bima berbisik, "Wah, ada orang juga di sini?" Raka angkat tangan memberi salam. "Kek, mau lewat ya?" Kakek itu tak langsung menjawab. Perahunya berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Tatapannya menancap pada dua anak muda itu seolah menilai apa yang mereka bawa, apa yang mereka cari, dan apa yang mereka tidak tahu sedang menunggu. Akhirnya, ia membuka mulut. "Kenapa kalian ke sini?" Suaranya serak, tetapi jelas. Wilayah ini bukan tempat orang luar. Raka dan Bima saling pandang. "Kami cuma mau mancing kek," jawab Raka hati-hati. "Ikan di tempat biasa sudah susah." Kakek itu mengangguk pelan, namun bukan anggukan setuju, melainkan anggukan iba. "Ikan di sini memang banyak," kakek Sura menunduk, jari-jarinya yang kurus menggenggam sisi perahu. Tapi bukan tanpa alasan. Ada yang menjaga tempat ini. Dan mereka tidak suka diganggu. Bima mencoba tersenyum sopan. "Maksudnya ada binatang buas kek?" Kakek Sura menggeleng lambat. "Bukan binatang." Jawaban itu membuat udara yang sudah dingin serasa menggigit. Bayangan pepohonan seperti makin rapat, dan kabut menjadi tebal di sekitar mereka. Raka membersihkan tenggorokannya, mencoba bersikap tenang. "Kalau begitu, kami tidak jauh kokek. Cuma mau coba lempar beberapa kali." Lagi-lagi kakek itu menatap mereka, kali ini lebih lama. Sudut matanya tampak berkedut,
seperti menahan kata yang seharusnya tidak ia ucapkan. Katanya perlahan. Orang yang muda, kuat, dan keras kepala, sama seperti kalian. Tidak semua kembali. Raka dan Bima terdiam. Kakek Sura kemudian memberi dorongan kecil pada perahunya, menjauh sambil bergumam, kalau kalian tetap mau masuk, jangan panggil apapun. Dan jangan jawab kalau ada yang memanggil. Perahu itu bergerak perlahan ke arah kabut, suaranya kembali lenyap diserap keheningan. Bima menelan ludah. Raka, aneh banget barusan. Udahlah, jawab Raka mencoba menepis rasa gelisah yang merayap. Paling cuma orang sini yang percaya hal-hal begitu. Namun meski kata-katanya berusaha meyakinkan, atmosfer di sekitar mereka berubah drastis. Danau kini terasa seperti ruangan tertutup tanpa jendela. Senyap. Mati. Hening sampai titik di mana suara dayung pun terasa terlalu keras. Tanpa memedulikan peringatan kakek Sura, mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah terdalam. Dan di balik kabut, sesuatu tampaknya sudah Raka dan Bima memasuki sebuah cekungan kecil di tepian danau. Tempat itu seperti dunia yang terpisah dari bagian danau lainnya. Tenang, luas, dan dipenuhi sinar matahari yang entah bagaimana bisa menembus awan gelap di atas. Bima mendesis kagum. Wah, tempat apa ini? Airnya jernih banget. Permukaan danau di spot itu tampak berbeda. Tidak hanya jernih, tetapi berkilau seperti kaca cair. Dan yang paling menarik perhatian mereka, ikan-ikan besar tampak melompat sendiri dari dalam air. Sekali-sekali, sirip panjang menyibak permukaan, menimbulkan percikan yang terdengar jelas meski udara terasa menelan suara. Raka sudah tak bisa menahan senyum. Gila, beneran ada ikan segede itu? Kita jackpot Rak. Jackpot. Bima langsung mengambil joran dan menyiapkan umpan. Begitu umpan dilempar, hanya butuh hitungan detik sebelum tali pancing menegang. Raka terkejut ketika merasakan tarikan berat yang hampir membuatnya kehilangan kendali. Wai, ini gede banget. 3 menit kemudian seekor ikan setengah meter berhasil ia tarik ke dalam sampan. Sisiknya mengilap, matanya seperti memantulkan cahaya yang tak berasal dari matahari. Gila Rak. Baru pertama dapat sebanyak ini. Bima tertawa keras setelah menarik ikan kedua dan ketiganya dalam waktu singkat. Sampan mereka mulai berisi ikan-ikan besar yang bergerak kuat, saling menghantam dinding perahu. Di tengah kegembiraan itu, suara dayung pelan terdengar, lemah, terputus-putus, seperti seseorang yang terlalu tua untuk mendayung cepat. Dari balik kabut tipis yang tersisa, kakek Sura muncul lagi. Namun kini wajahnya jauh berbeda dari sebelumnya. Pucat. Garis-garis wajahnya tegang. Kedua matanya tampak lebih cekung, seperti seseorang yang sedang melihat bencana yang tak bisa dicegah. Kalian, suaranya goyah. Berhenti. Hentikan sekarang juga. Bima mendengus, masih sibuk mencabut ikan dari kail. Kek, kami cuma mancing. Kakek Sura memandang isi perahu mereka, ikan-ikan besar yang masih meronta, matanya memantulkan cahaya aneh. Ikan-ikan itu tidak keluar dengan sendirinya, katanya perlahan. Kalian dipanggil. Kalian diberi umpan balik. Tempat ini, tempat makan, bukan tempat mengambil. Raka mulai merasa risau, tapi tangannya tetap bekerja memasang umpan baru. Kek, kalau ini area keramat, kami nggak sengaja kok. Biar abis ini kita pergi. Kakek Sura menggeleng keras, lebih keras dari gerakannya sebelumnya. Kalian tidak mengerti. Ia mendekat, suara bergetar. Semakin banyak kalian ambil, semakin kuat sesuatu yang ada di dasar sana akan bangun. Untuk sesaat, danau kembali sunyi. Terlalu sunyi. Bima, yang sudah larut dalam euforia, menepuk bahu Raka. Udahlah Rak. Jangan dengerin orang tua halu begini. Ikan sebanyak ini sayang kalau dilepas. Tanpa kata, Bima melempar umpan lagi, dan lagi-lagi, tali pancing langsung menegang seolah ada yang menarik dari bawah. Kakek Sura menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kalian sudah melewati batas. Aku tak bisa menolong kalau kalian teruskan. Raka ragu sesaat, tetapi suara ikan yang berjatuhan ke dasar perahu membuat pikirannya kembali berubah. Kek, sebentar saja. Biar kami kumpulkan beberapa lagi, katanya, memaksakan senyum. Perjalanan jauh soalnya. Kakek Sura menatap mereka dengan mata yang penuh keputusasaan, lalu perlahan mendayung mundur,
seperti seseorang yang baru saja menyaksikan keputusan fatal. Sementara itu, di dasar air yang tampak jernih itu, bayangan besar mulai bergerak, perlahan, seperti sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur Paironta, melemparkannya ke dalam wadah besar di tengah sampan. Ia mengusap peluh dengan punggung tangan, dan baru saat itu ia menyadari sesuatu yang ganjil. Bim, kok gelap ya? Bima yang sedang menggulung tali pancing berhenti sejenak. Ia menoleh ke langit. Hah? Padahal tadi masih terang. Matahari memang masih terlihat, tapi posisinya tampak jauh lebih rendah dari seharusnya. Seolah waktu melompat beberapa jam tanpa mereka sadari. Cahaya jingga senja membentang tipis, dan bayang-bayang pepohonan memanjang tajam ke permukaan air. Gila, ini jam berapa? Raka bergumam, napasnya tiba-tiba terasa lebih dingin dari udara. Bima ikut merasakan hawa aneh itu. Rak, kita harus cabut sekarang. Tergesa-gesa mereka membereskan joran, mengikat wadah ikan, dan merapatkan posisi duduk. Namun saat mereka mulai mendayung, suasana berubah drastis. Udara yang sebelumnya hanya sunyi, tiba-tiba menjadi dingin menusuk, seperti udara di dalam ruangan beku. Setiap hembusan napas menghasilkan embun putih tipis. Danau yang tadinya berkilauan tampak menggelap, memantulkan langit yang kini dipenuhi warna ungu kehitaman. Kenapa makin dingin? Tanya Bima, nadanya pelan namun penuh ketakutan. Raka tidak menjawab. Ia terlalu fokus mendayung, berusaha keras menemukan arah pulang. Biasanya mudah, cukup mengikuti garis pepohonan. Tapi sekarang, semua sisi tampak sama. Kabut tipis merayap di permukaan air, membentuk dinding samar di kejauhan. Tidak ada tanda tepian. Tidak ada suara burung. Tidak ada riak air selain dari dayung mereka. Rak, lo yakin ini arah yang benar? Suara Bima mulai gemetar. Harusnya iya. Barusan kita cuma tinggal balik sesaat. Di balik kabut, tidak terlihat satupun bentuk peradaban. Tidak ada tepi danau, tidak ada batu besar tempat mereka melewati kakek sura, bahkan tidak ada suara serangga. Bahkan gema dari dayung mereka hilang, seperti danau ini tidak lagi memiliki ruang untuk memantulkan suara. Cahaya matahari yang tersisa pelan-pelan meredup, bukan seperti senja biasa, tapi seperti ditelan sesuatu. Dalam hitungan detik, warna jingga di langit hilang, digantikan kegelapan yang turun terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Bima membeku. Rak, mataharinya hilang. Seperti mati. Raka menatap langit gelap itu, tangannya gemetar tanpa ia sadari. Ini nggak normal, Bim. Tepat saat mereka mencoba mendayung lagi, permukaan air di belakang mereka bergolak pelan, seolah sesuatu yang sangat besar baru saja menyembul sebentar sebelum tenggelam kembali. Danau tidak lagi terasa sebagai tempat untuk pulang. Melainkan seperti tempat yang sedang menutup diri, perlahan tapi pasti, menelan siapapun yang ada. Raka dan Bima hanya bisa melihat beberapa meter di depan mereka. Kabut gelap menggantung rendah, dan udara dinginnya seperti merayap masuk ke pori-pori kulit. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari balik kabut di sisi kiri. Seperti kayu digesek, atau seseorang mencoba menyeret sesuatu di permukaan air. Bima langsung menoleh, namun yang terlihat hanya gelap dan sedikit riak. Siapa itu? Bisiknya. Raka membuka mulut untuk menjawab, tapi sebelum ia sempat berkata, sampan mereka bergoyang pelan. Ada sesuatu menabrak bagian bawahnya dari dalam air. Tidak keras, tapi cukup membuat kedua pemuda itu saling pandang dengan wajah memucat. Rak, itu apa? Bima menggenggam tepi sampan, lututnya gemetar. Raka menunduk, mencoba melihat ke permukaan air. Namun air yang sebelumnya jernih kini hitam pekat dan tidak memantulkan apapun, seolah tidak lagi mengikuti hukum alam. Beberapa detik berlalu. Lalu muncul lagi. Ini bukan satu benda. Ini dari berbagai arah. Banyak rak, banyak banget, bisik Bima, suaranya pecah. Dari bawah air, samar-samar terdengar suara lain, jauh lebih halus. Seperti gumaman. Seperti bisikan yang naik ke permukaan. Raka mencoba menyalakan mesin kecil di belakang sampan. Tangannya bergetar saat menarik starter. Cepat Rak, kata Bima, matanya tak lepas dari air gelap. Raka menarik handle sekali lagi. Mesinnya menyala sebentar, lalu mati. Ia mencoba lagi, lebih cepat, lebih keras. Tidak ada sahutan. Tidak ada getaran mesin. Hanya keheningan.
danau seperti menelan suara mereka. Apa mesinnya rusak? Bima setengah menjerit. Barusan masih normal. Raka membantah, kini panik mulai merayap di suaranya. Tiba-tiba sesuatu menyentuh bagian bawah kaki Raka dari dasar sampan. Sentuhan dingin. Lentur. Seperti jari. Raka menjerit pelan dan menarik kakinya. Ada yang nyentuh gue. Belum sempat mereka berpikir, ada yang nyentuh. Sampan bergetar sekali lagi. Kali ini lebih kuat. Air di bawah mereka berkecipak seolah banyak tubuh bergerak naik turun di permukaan gelap. Rasa panik akhirnya pecah sepenuhnya. Rak, kita nggak bisa di tengah-tengah gini. Harus menepi. Bima berteriak meski suaranya bergetar hebat. Tepi mana? Nggak kelihatan. Raka membalas, tetap mendayung meski arah tak jelas. Namun daripada diam dan menunggu apapun yang ada di bawah air naik lebih dekat, mereka punya satu pilihan, cari daratan, cari apapun yang lebih aman daripada sampan kecil ini. Mereka mendayung secepat mungkin ke arah yang menurut mereka paling mungkin menuju tepi, meski hanya berdasarkan insting. Di belakang mereka, suara-suara aneh semakin aktif. Seperti ada banyak sesuatu mengikuti dari bawah permukaan air. Malam baru saja dimulai. Dan danau tampaknya belum berniat menemukan semacam tepian, meski mereka tak yakin itu benar-benar tepi danau. Kabut masih tebal, dan bentuk pepohonan di sekitar tampak aneh, bercabang seperti jari-jari raksasa yang melengkung ke bawah. Mereka menurunkan diri dari sampan dengan tubuh gemetar, kaki serasa lemas setelah gangguan dari bawah air tadi. Di sini aja Rak, istirahat sebentar, kata Bima sambil memegangi lututnya. Raka mengangguk, lalu mulai memungut ranting kering yang berserakan. Kita bikin tempat berteduh kecil. Jangan sampai kena angin ini terus. Mereka bekerja cepat, menyusun ranting menjadi semacam atap setengah lingkaran, ditahan dengan batang kayu yang mereka temukan di sekitar. Hasilnya jauh dari sempurna, tapi cukup untuk menahan sedikit angin dingin yang terasa menusuk tulang. Setelah itu, Bima duduk dan menggosok tangannya. Kita harus buat api. Kalau enggak, kita bisa mati kedinginan. Gue nyalain api. Lo siapkan ikan buat dibakar, ujar Raka sambil mengeluarkan korek dari kantong jaketnya. Dalam gelap, hanya sedikit cahaya dari korek yang menerangi wajah mereka. Bima menarik wadah hasil pancingan dari sampan. Ia membuka tutupnya, lalu membeku. Rak! Tidak ada ikan di dalamnya. Tidak ada sisik berkilau. Tidak ada ekor bergerak. Tidak ada tubuh besar yang tadi mereka tarik mati-matian. Yang ada hanyalah tumpukan ranting basah, daun busuk, dan lumpur. Seperti isi hutan yang jatuh begitu saja. Rak, ini apa? Bima memegang salah satu ranting. Ranting itu meneteskan air hitam, dingin seperti es. Loh, tadi ikan semua kan? Kita lihat sendiri. Raka mundur satu langkah, wajahnya memucat. Bim, jangan bercanda. Gue nggak bercanda. Ini semua? Bima mencengkram dadanya, napasnya tersengal. Berubah sendiri. Sebelum mereka sempat menenangkan diri, suara lain muncul dari balik pepohonan. Berat. Terkadang cepat, terkadang pelan. Bukan satu. Banyak. Berpindah dari satu sisi ke sisi lain seolah mengelilingi mereka. Raka mematikan koreknya dan menahan napas. Dalam gelap, bisikan lembut terdengar. Pulangkan, pulangkan. Bima menekan telinganya. Siapa itu? Lo dengar Raka? Lo dengar itu? Suaranya pecah ketakutan. Raka ingin menjawab, tapi bisikan itu berubah. Menjadi lebih jelas. Lebih dekat. Sampai terdengar seolah seseorang tepat berada di belakang mereka. Lapar, kembali, kembali. Pohon-pohon di sekitar bergoyang pelan meski tidak ada angin. Seolah sesuatu bergerak di antara mereka. Atau di atas mereka. Dan waktu seolah berhenti. Langit tetap gelap. Tidak berubah. Tidak bergeser. Tidak ada tanda-tanda pagi akan datang. Rak, kenapa gelapnya nggak berubah-ubah? Bima berbisik lirih. Jam berapa sekarang? Kenapa seperti malam ini nggak mau selesai? Raka tidak punya jawaban. Ia hanya memegang bahu Bima dengan tangan gemetar, berharap itu cukup untuk membuat mereka tetap waras. Sementara dari hutan gelap,
Bisikan dan langkah itu semakin sering. Semakin dekat. Seakan menunggu waktu tepat untuk menunjukkan bertahan di balik perlindungan ranting mereka. Bisikan-bisikan itu semakin dekat, terkadang terdengar seperti berasal dari balik daun, terkadang seperti seseorang sedang merayap di tanah basah. Bima menahan air matanya. "Rak, kita mati di sini ya?" Raka hendak menjawab, ketika tiba-tiba sebuah cahaya kuning menerobos gelap, senter. Diikuti suara dayung memecah air dengan kecepatan tak wajar. "Sini kalian. Cepat." Suara itu, suara kakek Sura. Namun ketika cahaya itu benar-benar dekat, tubuh mereka langsung merinding. Sosok kakek Sura berdiri di pinggir air, wajahnya pucat, matanya cekung, tapi sorotnya penuh urgensi. "Jangan lihat belakang. Jangan dengarkan. Ikut saja saya." Tanpa berpikir, Raka dan Bima berlari menuju arahnya. Dan saat mereka berlari, langkah-langkah dari belakang bertambah cepat. Bisikan berubah menjadi lengkingan lirih. Namun begitu mereka melewati kakek Sura, angin dingin di sekitar hilang seketika. Kabut yang tadinya tebal pecah seperti asap tersapu angin. Hutan yang tampak melengkung dan aneh tadi menghilang bagai fata morgana. Tahu-tahu mereka sudah berada di tepian danau yang normal, tiang-tiang batu tua, perahu-perahu nelayan kosong, dan lampu rumah penduduk dari kejauhan. "Cepat naik perahu," perintah kakek Sura. Mereka naik, dan dalam sekejap perahu meluncur sendiri tanpa ayunan dayung. Raka ingin bertanya bagaimana itu mungkin, tapi mulutnya membeku. Ada sesuatu pada kakek Sura malam itu, auranya berbeda, bukan seperti manusia biasa. Mereka tiba di tepi desa. Lampu-lampu menyala, beberapa orang duduk di beranda, dan sinyal kehidupan akhirnya terasa kembali. Namun saat Raka dan Bima menoleh, kakek Sura sudah tidak ada. Tak ada suara dayung, tak ada perahu menjauh. Ia lenyap begitu saja, seolah tidak pernah muncul. Mereka sudah hilang selama 2 minggu. Beberapa warga desa langsung menghampiri, terkejut melihat dua pemuda dengan pakaian basah dan wajah ketakutan. "Kalian itu dicari." Raka bingung. "Dicari? Baru beberapa jam kami di danau." Namun warga saling pandang ngeri. "Nak, kalian hilang 2 minggu. Keluarga kalian sudah lapor ke polisi. Semua orang mencarimu." Bima lemas, duduk di tanah. 2 minggu? Mana mungkin? Warga membawa mereka ke balai desa, memberi air hangat, dan menelpon keluarga masing-masing. Ketika keluarga Raka dan Bima datang, tangis pecah. Mereka tidak mempercayai telinganya. Anak-anak mereka hilang tepat 2 minggu lalu. Jejak sampan ditemukan mengambang kosong. Bukan hanya waktu yang hilang. Ingatan pun terasa bercampur aneh. Rahasia kakek Sura terungkap. Malam itu, beberapa warga setempat berdialog pelan dengan keluarga Raka dan Bima. "Kalian bilang, ditolong seorang kakek tua?" tanya salah satu warga. Raka dan Bima mengangguk. Warga itu menelan ludah, sebelum berkata pelan. "Kakek Sura memang dulu penjaga danau. Ia selalu memperingatkan pemancing untuk tidak masuk wilayah larangan. Tapi itu, 15 tahun lalu." Raka dan Bima menunggu lanjutan kata-katanya. Kakek Sura sudah meninggal. Tenggelam saat berusaha menyelamatkan pemancing tamak yang mengambil terlalu banyak ikan. Arwahnya masih menjaga tempat itu. Masih membantu mereka yang tersesat. Raka merinding. Bima menutup wajahnya dengan tangan gemetar. "Jadi, yang nolong kita tadi." Warga itu hanya mengangguk pelan, ekspresi tidak berani dibahas lebih jauh. Beberapa hari kemudian, ketika Raka dan Bima akhirnya pulang, mereka sama-sama tidak bisa tidur. Setiap malam mereka mendengar suara yang sama. Seperti suara dari dasar air. Kadang seperti sesuatu yang mengetuk dari bawah lantai rumah. Kadang seperti bisikan lembut di telinga. Lapar? Kembali? Dan dari kejauhan, saat malam sangat sunyi, mereka seakan bisa mendengar suara air danau memanggil kembali. Karena meski mereka telah pulang, tempat itu belum selesai dengan mereka. Tempat itu masih menunggu. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Danau Tanpa Nama berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya.
Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.